Sampurasun. Sampes. Bu Hana, Koordinator IHF Kabupaten Purwakarta yang saya banggakan, Bapak Ibu semuanya yang hadir. Ada 19 PAUD. Ada TK-nya? TK ada 19 ya. 19 dan 40 guru yang tergabung dalam program ini. Saya berbangga apa yang sudah dikerjakan oleh kita semuanya. Dibuka bulan Oktober 2023 dan sekarang mau udah mendekati selesai. Nah, ini adalah kebaikan. Ini kebaikan yang diberikan oleh siapa? Yang diberikan oleh IHF, oleh Bu Ratna Megawangi yayasannya, yang syariatnya disampaikan lewat kita Dinas Pendidikan. Ini diperoleh secara cuma-cuma ya, gratis. Ilmunya gratis, gitu ya. Dikasihkan modulnya, dikasihkan juga buku cerita. Buku ceritanya luar biasa. Ini buku-buku yang ada dalam mimpi saya selama ini. Luar biasa. Jadi kalau saya udah hitung kok ini Bu, saya ngikutin pelatihan selama sebulan setengah aja saya bayar itu 4 juta. 4 juta itu sharing. Ada dari lembaga donor yang nambahin. Jadi sekitar hampir 10 juta seorang. Ini ibu dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sini ya, 7 bulan, 8 bulan. 8 bulan gratis, dikasih ilmu yang luar biasa, kemudian dikasih buku paket seperti ini. Maka mari kita berdoa, mudah-mudahan Yayasan IHF, Bu Ratna Megawangi dan timnya Pak Sofyan Jalil juga selalu mendapatkan limpahan berkah. Ilmu yang diberikannya kepada kita bermanfaat dan terus ini akan mengalir sampai kapanpun, mengalir secara abadi kepada beliau sekeluarga dan timnya. Saya sungguh-sungguh merasa berterima kasih. Saya, apa yang ada dalam mimpi saya hari ini diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat IHF, bisa meningkatkan kompetensi membelajarkan Bapak Ibu semuanya. Kalau harus lewat APBD, saya harus mengeluarkan uang untuk 40 orang itu tidak kurang dari 400 juta mungkin. Tapi hari ini 8 bulan ini ibu-ibu mendapatkannya secara gratis. Dan saya tahu perkembangannya berarti luar biasa. Ya, saya itu nggak kenal sama Bu Nurbaiti, tapi saya sering nge-DM beliau, sering ngechat, kok ini ada KB namanya Taman Pamekar, kok hebat banget pembelajarannya, gitu. Karena ibu mungkin nge-follow saya dan saya juga begitu lihat akun Instagramnya. Nah ini nanti buat bahan yang lain ya. Nanti bahwa KB ibu semuanya harus punya media publikasi, karena selain itu untuk dokumentasi, itu adalah media untuk menyebarluaskan kebaikan. Nah, apa yang sudah dilakukan hari ini dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya dengan sungguh-sungguh, itu merupakan sesuatu yang membahagiakan buat saya. Maka ini perlu dilakukan oleh semuanya. Jangan ikut-ikutan itu karena yang lain ikut, saya ikut, jangan. Karena kalau Bapak ikut program ini nggak diterapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya, kasihan yang udah mewakafkan ilmunya ini. Maka ikuti dengan sungguh-sungguh dan terapkan ini di sekolah Bapak Ibu semuanya agar ini menjadi kebaikan. Gitu. Tadi juga disampaikan oleh Bu Lia dari Sibatu. Memang hari ini Bapak Ibu semuanya, apa yang menjadi titik rentan kita, itu adalah saya mempunyai kekhawatiran ada guru-guru di Kober yang belum menguasai ilmu mendidik anak-anak. Sementara masa-masa ini adalah masa-masa yang rentan juga, masa-masa yang kalau kita menanganinya salah itu bisa berakibat fatal.
Maka apa yang perlu kita lakukan, saya lakukan adalah terus mendorong guru-gurunya mau belajar. Belajar di mana? Boleh belajar kuliah, boleh belajar seperti ini, ikut kursus, ikut diklat. Karena belajar itu sesungguhnya intinya bukan di ijazah. Banyak orang yang sekolah ijazahnya tinggi-tinggi, tapi substansinya nggak tahu, nggak bisa diterapkan. Tapi banyak orang yang nggak belajar secara formal karena mau belajar mandiri seperti ini, belajar membaca, belajar YouTube, belajar mencontoh, belajar praktek baik, kemudian ngikutin sama lembaga-lembaga yang berpengalaman, nempel terus, sering bertanya, kemudian terbangun dia kapasitasnya. Dan itu banyak dibuktikan oleh tokoh-tokoh besar kita. Dia nggak sekolah, tapi dia menjadi tokoh besar. Buya Hamka, Haji Amarullah Karim, Haji Agus Salim. Kan luar biasa, Kak. Saya pengen Bapak Ibu guru semuanya ini mempunyai semangat itu. Mau semangat belajar. Nanti ada kober yang Bapak Ibu ingin contoh, karena Bapak Ibu merasa kurang menguasai, Bapak Ibu datang aja ke situ. Di situ seharian, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, pelajarin terus semuanya. Tanyakan ini latar belakangnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, bagaimana caranya. Jadi ini penting dilakukan oleh kita semuanya, Bapak Ibu ya. Ibu tahu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mengharapkan apa pada kita semua? Kurikulum merdeka itu mengharapkan guru-gurunya mau belajar, itu dari belajar itu bisa diterapkan. Belajarnya belajar seperti apa? Belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa di situ. Jadi kurikulum merdeka itu kuncinya apa? 1, mengharapkan guru-gurunya mau belajar seperti ini nih. Tidak ada proyek, tidak ada apa, tapi guru-gurunya mau belajar. Untuk apa? Untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas-kelas. Yang kedua, mereka belajar menginginkan Bapak Ibunya menyampaikan hal-hal, membuat anak-anaknya belajar dari apa yang dibutuhkan oleh dia di sekelilingnya. Kemudian apalagi? Belajar dari potensi setempatnya, potensi lokalnya. Kalau Bapak Ibu TK-nya, kobernya ada di kampung, jangan pengen kayak di kota. Belajar dari potensi lokalnya apa, di kampungnya ada apa, di sekitar sekolahnya ada apa. Kita harus punya cara. Kita kan ingin anak-anak kita soleh, tadi Bu Nurbaiti sampaikan ya. Ingin mempunyai anak-anak kita soleh, anak-anak kita berkarakter, anak-anak kita berakhlak mulia. Bukan hanya cerdas, tapi harus sehat. Bukan hanya cerdas dan sehat, tapi harus juga berakhlak mulia. Dalam terminologi orang Sunda disebutnya Gapura Pancawaluya. Ada 5 hal yang harus dilakukan oleh kita mewujudkan anak-anak yang cager, sehat, bager. Bager itu apa? Soleh lah. Bager itu tahu yang baik dan yang buruk. Pinter, cager, bager, bener. Bener itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tahu sesuai dengan aturan. Cager, bager, bener, pinter. Tuh baru pinter, Bu. Cerdas. Cerdas itu menguasai pengetahuan, asal-usul, fenomena, tujuannya kemana, bagaimana caranya. Singer. Singer itu kreatif. Itu mimpi kita, cita-cita kita. Cukup di situ? Tidak. Kita harus mempunyai tools, mempunyai cara. Nah, cara itu seperti apa? Cara itu guru-gurunya. Bapak Ibu pengen bikin anak-anaknya pintar, nggak tahu caranya, tadi disampaikan oleh Bu Lia. Maka dari mana caranya? Cara ngajar yang baik, belajar. IHF hari ini memberikan kepada kita cara-cara mengajar karakter yang baik. Saya pelajari, saya lihat, Bu. Ini luar biasa. Saya baru sepintas. Di sini ada TDBA-nya tuh. Ini Ada TDBA-nya tentang lingkungan. Capcay. Kalau yang nggak ada capcay, kangkung saja. Kalau yang nggak ada kangkung, bayam aja. Nggak ada bayam, pohon sampe. Hanya capcay nggak sulit nanemnya. Makanya TDBA ngajarin bagaimana menumbuhkan capcay yang baik. Bikin media tanamnya, bikin pupuknya, bikin rumah semainya, gitu ya. Pioner.
anak-anaknya harus sehat-sehat. Setiap minggu adakan ritual minum bunga telang misalnya. Itu kan detox. Tiap hari panen, Pak. Iya, karena apa? Anak-anak kita hari ini udah makannya, aduh, makanya luar biasa. Ancaman anak Bapak Ibu apa sih ancamannya? Makanan sama minuman, Bu. Bisa jadi ininya cepat, tapi mereka terancam oleh makanan dan minuman yang tiap hari mereka konsumsi. Iya, makanya orang tuanya, ibu ngajarinya tidak cukup anak-anak. Bikin kelas parenting, ya. Nanti bisa seminggu sekali, biar nggak terlalu ketinggalan jauh sama anak-anaknya. Kalau bisa setiap hari Jumat itu kelas parenting kayak gini, ada anaknya, ada ibunya. Ibu-ibunya bareng ngajar di situ, diajarin sama kita. Karena apa? Kemarin kita kan udah MOU sama Simiosisep, Organisasi Pendidikan Asia Tenggara. Itu apa konsentrasinya? Anak sama orang tua. Nah, ini yang ingin saya sejak mimpin dinas pendidikan itu, kita melakukan perubahan itu dari mana? Dari sekolah. Sekolah yang paling dasar itu ada di mana? Ada di PAUD. Ngerubah sekolah itu ngerubah cara mengajar, cara belajar guru-gurunya. Maka yang paling penting bagi saya, kalau kita ingin mau melakukan perubahan, Indonesia pengen maju, Purwakarta ingin maju, anak-anak kita pengen baik-baik, itu rubah cara mengajar gurunya. Dan ini adalah cara belajar yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu mengikuti ini dan tertarik pada model seperti ini, itu bagi saya merupakan sebuah langkah yang luar biasa. Kita bisa melejit, tumbuh menjadi guru-guru, menjadi sekolah-sekolah yang membanggakan. Gitu. Kuncinya apa? Dengan hati, dengan cinta. Dan itu udah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu buktikan. Kalau nggak ada kecintaan, ngapain Bapak Ibu mendidik anak orang, gajinya kecil, ya? Maka kecintaan itu sempurnakan, terus tingkatkan. Kalau Bapak Ibu nggak punya kecintaan, Bapak Ibu udah lari dari diri, ngapain? Ya. Oke, terima kasih ya. Saya ucapin lagi selamat sekali lagi. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Bapak Ibu terus mempunyai motivasi yang tinggi untuk berbuat kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.